Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku, pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Silahkan anak-anakku berdoa dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi bisa menghantarkan kalian dipermudah oleh Allah dalam menerima ilmu pembelajaran dari Bu Guru pertemuan kali ini ya. Pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan materi bab 4 tentang perkembangan agama Islam, perkembangan agama Islam di Nusantara ya. Untuk selanjutnya kita bahas satu persatu ya, sejarah Islam di Nusantara. Itu ada beberapa teori ya, antara lain ada teori Mekah, Persia, Gujarat, Cina ya, nanti akan kita bahas untuk selanjutnya. Dan khususnya di Pulau Jawa ya, di Indonesia itu di Jawa itu khususnya yaitu para wali songo yang menyebarkan agama Islam ya. Nah, sekarang kamu harus tahu siapa saja nama wali songo yang berperan dalam perkembangan Islam Nusantara ya, kamu harus tahu. Dan jelaskan ya peran wali songo dalam perkembangan Islam di Nusantara, harus kamu kuasai itu ya. Dan faktor pendukungnya apa saja? Ya, perdagangan, politik, pendidikan, pernikahan, dan kesenian itu pendukung masuknya Islam di Nusantara. Ya, sekarang teori Gujarat. Apa teori Gujarat itu? Nah, teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Kamboy ya. Kemudian dasar teori ini adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik ul Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat ya. Nah, berikutnya teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan pembawanya dari Arab atau Mesir. Ya. Nah, dasar teori ini adalah pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Ya, itu yang membuktikan ya adanya teori Mekah ya. Nah, sekarang berikutnya teori Persia. Ya, teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Ya. Nah, sekarang dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Arab Indonesia. Apa kesamaannya? Ya, contohnya dengan adanya teori tradisi ya, adanya tradisi merayakan 10 Muharram atau 10 Asyura itu sama dirayakan di Persia juga dirayakan di Indonesia. Itu menunjukkan adanya teori Persia ya. Nah, sekarang ada teori lain lagi, yaitu teori Cina ya. Teori ini mengatakan kedatangan ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Ya. Dasar teori ini, Raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah dari Demak Bintoro, merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari Kampa, Cina Selatan. Kemudian adanya bangunan masjid tua yang berarsitektur Cina. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara perkembangan Islam masuk ke Indonesia ya? Itu disebarkan oleh berbagai golongan, yaitu para pedagang, mubalik sufi, dan para wali khususnya di tanah Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Tentunya kalian sudah hafal ya anak-anak semuanya. Wali Songo itu siapa saja? Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat,
Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Nah, kesemuanya itu yang menyebarkan agama Islam di Jawa ya. Nah, sekarang bagaimana cara-cara dakwah di Nusantara? Dengan melalui 1. Perdagangan, 2. Perkawinan, 3. Pendidikan, 4. Hubungan sosial, 5. Kesenian ya, itu antara lain ya. Sekarang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate dan Tidore. Itu antara lain kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia semenjak Islam masuk ke Indonesia. Untuk pertemuan kali ini mungkin itu dulu ya yang Bu Guru sampaikan. Nanti pertemuan berikutnya Bu Guru kasih tugas kalian untuk membuat sejarah kerajaan-kerajaan yang ke-10 tersebut. Bisa memilih Kerajaan Samudra Pasai boleh, Kerajaan Demak boleh. Pokoknya di antara 10 kerajaan itu masing-masing anak nanti bisa mendemokan atau menceritakannya untuk pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Nah, berikutnya, sebelum Bu Guru akhiri, ingat pesan Bu Guru, jaga jarak, jaga kesehatan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu di rumah saja. Nah, untuk tugas hari ini anak-anakku, ya perhatikan, carilah salah satu biografi Wali Songo, kemudian kemukakan jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian kerjakan di buku tugas agama kamu. Jangan lupa selesai mengerjakan minta tanda tangan orang tua itu sebagai bukti bahwa kamu sudah mengerjakan tugas. Ya, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.